salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Kali ini kita ada di kelas 10, akan membahas bab 7 dengan tema Aku dan Sesamaku. Capaian pembelajaran yaitu mengakui bahwa Allah membaharui hidup orang yang beriman. Ada 2 pembacaan Alkitab yang akan diambil di dalam Injil Lukas pasal ke-6 ayat 27 sampai 36 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami ada 5 tingkatan dalam menjalin hubungan dengan sesama. Kedua, memahami kekhususan pola pertemanan pada remaja. Ketiga, memahami dasar Alkitab untuk berinteraksi dengan sesama. Materi pembelajaran yang pertama, tingkatan dalam menjalin hubungan dengan sesama. Kedua, pertemanan pada remaja. Dan yang ketiga, dasar Alkitab untuk menjalin interaksi dengan sesama. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan orang lain? Tentulah kita pasti memiliki perbedaan pendapat dengan teman atau sahabat, dengan kakak, adik, bahkan orang tua, juga guru di sekolah. Bagaimana cara kita untuk dapat mengerti sahabat kita, teman kita, dan orang-orang di sekeliling kita dengan adanya perbedaan? Kali ini kita akan belajar bagaimana adanya 5 tingkatan ketika kita menjalin hubungan dengan sesama. Tingkatan yang pertama adalah orang asing atau orang yang tidak dikenal. Orang yang mungkin hanya tahu nama atau bahwa sekolahnya sama dengan sekolah kita, tetapi tidak pernah saling menyapa. Pada saat ini, kesan pertama memegang peranan penting. Bila kita terkesan pada orang itu dan muncul keinginan untuk mencari tahu lebih lanjut, terbuka kesempatan untuk maju ke langkah berikutnya. Tingkatan berikut yaitu berkenalan, terjadi karena ada kesempatan untuk saling menyapa. Akan tetapi, bila ternyata terjalin lebih banyak percakapan, bisa berlanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan ketiga yaitu berteman karena ada rasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Mungkin dipicu oleh kesamaan minat, bakat, dan kesamaan aktivitas yang ditekuni masing-masing. Akan tetapi, bila tidak bertemu juga tidak ada rasa kehilangan dan tidak saling mencari. Tingkatan berikut yaitu berteman dekat karena sudah ada kebutuhan untuk saling memahami satu sama lain. Demikian pula ada kesepakatan untuk saling terbuka menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Dan tingkatan yang kelima dalam menjalin hubungan dengan sesama yaitu bersahabat sebagai tingkat pertemanan yang paling tinggi. Di sini masing-masing pihak sama-sama mengakui bahwa mereka adalah teman terbaik di masa suka maupun duka dan tidak perlu berpura-pura bila memang sedang menghadapi suatu masalah. Dengan sahabat kita bersama-sama tertawa, menangis, dan kita rela membiarkan sahabat melihat sisi rapuh yang memang ada pada kita. Kebahagiaan sahabat adalah kebahagiaan kita, begitupun sebaliknya. Nah, dalam pertemanan di remaja Kristen itu memiliki beberapa manfaat seharusnya ya. Jadi manfaat dalam pertemanan kita di remaja Kristen itu yang pertama, menguatkan pengenalan diri karena memiliki kesempatan luas untuk membandingkan diri dengan remaja yang seusia. Yang kedua, manfaatnya mendorong keberhasilan di bidang akademis dan melatih kepekaan emosional serta kemampuan bergaul. Mereka yang memiliki teman yang banyak adalah mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik. Selain itu, yang lebih penting, pertemanan juga mengantar remaja memasuki usia dewasa yang lebih siap. Perempuan lebih mencari kedekatan, dukungan emosional, dan empati dari teman dibandingkan dengan laki-laki.
Perempuan juga lebih mudah membuka diri, menyatakan keadaan dirinya dibandingkan dengan laki-laki. Apabila seorang laki-laki diterima di lingkungan yang lebih banyak perempuan, laki-laki adalah seseorang yang senang kebersamaan. Sebaliknya, seorang perempuan yang diterima di lingkungan yang lebih banyak laki-lakinya adalah seseorang yang lebih memperhatikan status, intelektualisme, pendidikan, dan daya tarik fisik. Perempuan dan laki-laki sama-sama berharap adanya solidaritas dalam pertemanan. Artinya, mereka berharap teman adalah orang yang dapat menghabiskan waktu bersama-sama, mengerjakan aktivitas yang sama, dan memiliki kesamaan-kesamaan lainnya. Ada sebuah pertanyaan, apakah pola ini juga kamu temukan dalam pertemananmu selama ini? Bagaimana ya Alkitab membekali kita tentang menjalin hubungan dengan sesama? Mari kita simak. Alkitab memiliki dasar untuk menjalin interaksi dengan sesama. Terdapat dalam Lukas 6 ayat 27-31 yang berbunyi, "Tapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membencimu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Ayat ini berbicara tentang mengasihi musuh, di mana kita mengasihi orang-orang baik yang membenci kita dan yang juga kita benci. Kata kasih yang digunakan pada ayat ini adalah agape. Kita harus bersedia untuk melihat setiap orang berharga di mata Allah dan bahwa Tuhan Yesus pun mengasihi mereka. Kita harus mendoakan dan bersedia mengampuni sekalipun mereka mungkin tidak meminta pengampunan dari kita, atau bisa juga mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Nah, tindakan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita, melainkan karena Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga kita meneruskan kasih Allah yang sudah kita terima kepada semua orang, kepada teman, sahabat, bahkan musuh kita. Di mana ada kasih, disitulah nama Tuhan dinyatakan dan dimuliakan. Dasar Alkitab yang kedua untuk menjalin interaksi dengan sesama terdapat dalam Lukas 18 ayat 15-17 yang berbunyi, "Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, 'Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.'" Ayat ini mengandung arti bahwa Yesus memberkati setiap anak-anak. Teladan yang Tuhan Yesus berikan dalam berelasi dengan sesama juga termaksud anak-anak. Mereka yang mewarisi kerajaan Allah adalah yang memiliki sifat seperti anak-anak. Mereka bisa bergaul dengan siapa saja, mereka mudah memaafkan, dan mereka mau berinisiatif dalam pergaulan. Tuhan Yesus dalam menerima anak kecil menjadi contoh bagaimana setiap manusia, tua muda, laki-laki, perempuan, kaya atau miskin, dapat menghampiri
memuji Tuhan setiap saat. Ketika dunia menganggap anak kecil tidaklah penting untuk didengarkan suaranya, Tuhan Yesus justru menggunakan anak-anak kecil sebagai contoh nyata bagaimana seharusnya kita mempersepsikan Tuhan dengan penuh kekaguman karena kemahakuasaan. Ayo sekarang kita diskusi bersama dengan teman kita. Ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, dari pengalaman menjalin hubungan dengan orang lain, apakah kalian dapat menemukan bahwa memiliki sahabat adalah jauh lebih sulit daripada sekedar memiliki kenalan? Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Pertanyaan kedua, apakah dalam pergaulanmu selama ini kamu menemukan seseorang atau lebih yang tidak menyukaimu atau memusuhi kamu? Bagaimana sikap yang mereka tunjukkan kepadamu dalam keseharian? Dan yang pertanyaan ketiga, setelah mempelajari perintah Yesus dalam bab ini, apa saja yang harus kalian ubah atau perbaiki agar lebih mencerminkan mengasihi musuh? Ketiga pertanyaan ini menjadi refleksi bagi setiap remaja Kristen untuk bercermin. Apakah dalam keseharian kita telah mempraktekkan cara hidup yang Yesus ajarkan kepada kita? Sebagai makhluk sosial, tiap manusia tidak bisa berdiri sendiri dan ia selalu membutuhkan kehadiran manusia lain. Kita sudah mempelajari 5 tingkatan hubungan yang mungkin terjalin antara sesama manusia, mulai dari tidak kenal sampai dengan menjadi sahabat. Namun ingat bahwa dalam semua hubungan yang kita jalin dengan sesama haruslah merupakan hubungan yang membuahkan manfaat, bukan malah saling menghancurkan. Perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh memang sulit untuk dipraktekkan, tetapi merupakan modal utama bila kita ingin menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menghadirkan kerajaan surga di dunia. Semoga pembelajaran kita kali ini memberikan manfaat dan boleh membawa kita untuk menjadi remaja Kristen yang lebih mengasihi sesama. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Shalom.